Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah, wa huwallahu alladzi la ilaha illa huwa walau alhamdu fil ula wal akhirah walau hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sidang kajian ba'dal maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan-bosannya dan tidak pernah putus-putusnya melimpahkan rahmat berupa ma'unah, yang dengan ma'unah itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa hadir di dalam kajian ba'dal maghrib pada petang hari ini, yang sebelumnya kita mendahului dengan melaksanakan sholat jamaah maghrib. Mudah-mudahan amalan kita dalam hal melaksanakan sholat fardu jamaah maghrib dan thalabul ilmi ini, tentunya kita berharap mudah-mudahan senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang hari ini kita akan membahas bab tematik ya, yang memang ini saya pilih karena beberapa waktu yang lalu ada semacam diskusi ya, seseorang yang dia kemudian dalam diskusi itu menukil beberapa hal yang terkait dengan mimpi, dan tentu saja mimpi dari seseorang yang tidak maksum seperti kita ini tentu tidak bisa dijadikan dalil ya. Sehingga perlu kami mengangkat tema ini karena memang orang-orang yang mengaku dirinya wali Allah itu senantiasa bersandarkan kepada mimpi. Ya, berdasarkan mimpi, sehingga hal semacam itu tidak bisa kita terima ya, kecuali ucapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab siapakah wali Allah itu tentu nanti akan terkorelasi dengan tarjih Muhammadiyah. Jadi materi yang kami bawa dalam makalah kajian itu senantiasa akan terkorelasi dengan fatwa tarjih Muhammadiyah di dalam hal pembahasan hal yang terkait dengan apa yang saya sampaikan. Namun untuk malam hari ini tentu saja nanti terkorelasi dengan fatwa tarjih Muhammadiyah tentang siapakah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja dalam kajian fatwa tarjih Muhammadiyah itu senantiasa menampilkan dalil-dalil nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, yaitu
Itu hadis-hadis yang sahih maupun hasan. Dalam bab siapakah wali Allah ini kami berikan pengantar. Kita seringkali melihat secara langsung keberadaan orang-orang yang nyeleneh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ataupun berpenampilan yang sedikit berbeda dengan orang-orang yang normal, dan kemudian masyarakat awam terhadap syariat Islam ini dengan begitu mudah memberikan label atau julukan kepada orang yang nyeleneh tersebut sebagai wali Allah atau calon wali Allah. Ya. Fenomena yang kita lihat di media sosial, ya, ada orang-orang ODGJ orang-orang ODGJ itu yang dia itu orang-orang dalam gangguan kejiwaan, ya, dia melakukan satu amalan ritual, ya, yang dianggap oleh masyarakat awam itu konon kabarnya dia adalah seorang wali, ya. Ada yang orang yang melakoni ilmu jalan dari sekian kilometer jauhnya, dari Jawa Barat keliling, ya, hanya bermodalkan jalan kaki, ya. Terus kemudian masyarakat mengecap, memberikan klaim adalah seorang wali. Jangan dulu, jangan tergesa-gesa. Karena untuk mengukur seorang itu wali Allah atau tidak itu ukurannya kepada apa? Apakah amalannya itu sesuai dengan amalan yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak? Bahkan di dalam sebuah gambaran, ya, dalam kitab Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan, karangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya. Bukan berarti seorang wali Allah itu kemudian memamerkan amaliannya itu dengan memukul badannya itu dengan pedang, ya, atau dia memakan besi atau makan beling yang kemudian itu dia dipertontonkan di tengah-tengah masyarakat, lalu kemudian orang itu dilabeling oleh masyarakat itu, oh, itu wali. Hal semacam itu, atraksi semacam itu bukan menunjukkan seseorang itu sebagai wali Allah, ya. Bisa jadi adalah wali-wali syaitan. Sehingga wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang nanti dalam makalah halaman di bawahnya itu akan ada ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan wali-wali syaitan. Nah, untuk mengetahui siapakah wali Allah itu dan adakah wali Allah itu, ini saya tampilkan pada makalah halaman pertama. Yang perlu kita cari pahami adalah apa definisi makna dari wali. Makna wali itu berasal dari kata waliyah, waliyan wa walayatan, artinya dekat. Sedangkan bentuk jamak dari kata al-waliyu adalah auliyaun, artinya yang mencintai atau al-muhibbu. Dan persamaan katanya adalah as-sadiq atau an-nasir, artinya sahabat atau teman atau yang menolong. Dan juga kata al-waliyu bisa juga diartikan al-qurbu, artinya dekat. Maka kata wali itu memiliki arti sahabat atau penolong dan atau yang dekat. Ini saya ambil dari Kamus Al-Munawwir halaman 1582 sampai 1583. Adapun makna dari kata waliullah, ya, sering kita mendengar kalimat wali itu biasanya wali murid, ya.
Tapi ini ada semacam apa namanya itu kalimat yang sering kita dengar selain wali murid adalah waliullah. Wali Allah adalah Allah Ta'ala sebagai pelindung, penolong atau pemimpin. Misal dalam kalimat Allah waliyul mu'minin, atau dengan kata lain maulahum, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung bagi orang-orang mukmin. Ya, jadi orang-orang mukmin menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai pelindung, bukan menjadikan bebatuan, patung, pepohonan atau kuburan-kuburan itu menjadi pelindung. Ya, tidak ada pelindung kecuali adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau buntelan-buntelan putih, ya, keris, tombak dan segalanya itu adalah makhluk Allah, ya, bukan pelindung bagi orang mukmin. Dasarnya adalah dalam Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'umut taghut yukhrijuhum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 257 itu saya berikan red underboardnya di sini warna merah. Ini nanti yang kita akan bahas. Artinya Allah pelindung orang-orang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan. Jadi yang menjadikan pembeda orang mukmin dengan orang-orang kafir, kalau orang mukmin Allah dijadikan pelindung. Tetapi orang-orang kafir itu mereka jadikan syaitan-syaitan itu sebagai pelindung-pelindung mereka, ya. Dan tentu saja pelindung-pelindung orang kafir itu, yaitu dari golongan orang syaitan itu, makhluk Allah yang berubah jenis syaitan itu, ada senantiasa menuntun orang-orangnya itu, ya, para wali-walinya itu dari jalan kebenaran kepada jalan kesesatan. Kalau wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah Ta'ala memberikan hidayah, petunjuk untuk dikeluarkan dari jalan kegelapan menuju cahaya iman. Ya, itu perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Ya. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maka Quran surah Al-Baqarah ayat 257 itu memberikan makna wali dalam artian sebagai pelindung. Jadi kalau kita mendengar kalimat wali itu ada banyak beberapa pengertian dari sisi makna, dari sisi bahasa. Wali dalam sisi bahasa memiliki makna yang pertama adalah sebagai pelindung. Ya. Ini bisa juga, ya, memiliki makna artian pemimpin. Ini bisa dibuka di dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 3. Di sana Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun. Ya, artinya ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran kepadanya, sedangkan makna, ya, ini pelajaran daripadanya ini, ya. Ini surah Al-A'raf ayat 3. Itu wali dalam artian pemimpin. Kalau yang tadi wali dalam artian pelindung. Kemudian yang ketiga, wali dalam artian penolong. Nah, ini sebagai dasarnya bisa dibuka di dalam surah Al-Maidah ayat 81, ya. Ini bisa dibuka nanti di rumah, kalau ada dibuka. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Ya. Artinya sekiranya mereka beriman kepada Allah
kepada Nabi Musa dan kepada apa yang diturunkan kepada nabinya, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Arti dari wali dalam artian yaitu sebagai penolong. Ya. Nah, kalau yang tadi itu sebagai pelindung, kalau yang ini wali dalam artian penolong. Ya. Para jamaah sidang kajian ba'dal maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Kamus Al-Qur'an Mufradat fi Ghoribil Qur'an ini, yang tadi itu saya ambil dari Kamus Al-Qur'an Al-Mufradat fi Ghoribil Qur'an jilid 3 halaman 822 sampai 833, penulisnya Ar-Raqib Al-Asfahani. Itu tadi adalah makna wali dalam segi bahasa. Lalu yang kedua, siapakah wali Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini saya sampaikan di sini supaya nanti akan mengerti, membedakan wali Allah dan wali-wali syaitan. Wali Allah dalam beberapa nas Al-Quran dan hadis sahih kita mendapatkan penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala di beberapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya, di antaranya surah Yunus ayat 62 sampai 64. Di sana disebutkan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian 63-nya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Kemudian ke-64-nya humul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika wal fawzul azim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari siapakah wali Allah Subhanahu wa taala itu terjawab di dalam Quran surah Yunus surah 10 ayat 64. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi sifat dari wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada rasa takut kecuali takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi untuk mendapatkan mahabbah Allah, supaya Allah taala menjadikan kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sederhana adalah mengikuti apa yang menjadi tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu dicari-cari ilmu wali, ya. Ilmu wali itu tidak perlu dicari, ya. Dia akan melekat dengan sendirinya ketika hamba tersebut adalah senantiasa mengikuti apa yang menjadi tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 63-nya memberikan gambaran mereka orang-orang yang tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih hati, mereka adalah wali-wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi orang-orang yang beriman senantiasa mengikuti apa menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia adalah termasuk wali Allah, ya. Tidak pernah sholat, ya. Tapi kalau kemudian dia bisa menunjukkan berbagai hal yang terkait dengan keanehan-keanehan, ya itu bukan wali Allah, ya. Ada di sebelah daerah sana itu, ya, daerah Surabaya, itu saya pernah menjumpai orang menggunakan ya semacam becak itu, ya, orangnya gemuk besar. Itu setiap pagi itu datang turun kemudian ketok pintunya orang-orang, nggak pakai baju, ya, nggak pakai baju, ya. Memberikan kayak sayur-sayur, ya, sayur diberikan. Dan kemudian orang-orang yang ada di sekitar itu memberikan labeling orang itu adalah wali Allah, ya. Kita tidak tahu, ya, untuk mengukur wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengukurnya itu seberapa hebatnya orang itu berjalan di atas air, ya. Ya, makanya salah satu ulama salaf Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan
ketika ada seorang muridnya bertanya kepada sang imam, "Wahai imam, apakah engkau apa penilaianmu terhadap orang yang bisa berjalan di atas air?" Ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Jangan kamu tergesa-gesa dia itu kamu berikan labeling wali sebelum kamu ukur amalannya itu sesuai dengan amal sunnah ataukah tidak." Ya. Jadi orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan apa yang menjadikan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan dengan cara sebagaimana kita pahami ilmu ngelakoni. Ya, tidak mandi 1 tahun. Ya, ada kan? Ya, tidak mandi 1 tahun. Cuma mandinya setiap bulan Syuro. Ya, itu bukan wali Allah. Ya. Islam mengajarkan kepada kita apa? Kebersihan. Ya. Tapi orang-orang yang ilmu semacam begitu itu kemudian menggampangkan, ya, memberikan labeling, ya, dengan kalimat itu adalah wali Allah. Ya, itu bukan. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini saya ambilkan dalam tafsir Al-Quran Al-Muyassar halaman 216 penerbit Kementerian Agama Saudi Arabia. Dari Quran surah Yunus surah 10 ayat 62 sampai 64 dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, ya, tidak beramal dengan amalan syirik dan senantiasa beriktibar kepada Rasulullah SAW, ya, tidak beramal dengan amalan bid'ah. Ya. Ini saya kapan lalu saya melihat di dalam YouTube ini, ya. Saya lihat di YouTube ini sampai saya tak simpan lagi. Ingin mendapatkan apa namanya, supaya mendapatkan apa namanya itu khazanah keilmuan. Jadi amalan itu senantiasa menetapi daripada contoh dari Nabi SAW. Jadi tidak ngarang-ngarang sendiri, ya. Ya, bagaimana ini? Ya. Ya. Dia menyatakan dirinya cinta kepada Allah dan Rasul, tapi dengan cara-cara yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Bagaimana dia bisa menyampaikan sebagai wali Allah? Ya. Ya. Ini saya simpan ini sebagai bentuk khazanah informasi keilmuan terhadap kajian-kajian keislaman yang terkait dengan tarjih Muhammadiyah, ya. Dan itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka-mereka yang senantiasa menetapi apa yang menjadi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ngarang-ngarang, ya. Tidak ngarang-ngarang. Ya. Tidak memberikan karangan-karangan di dalam syariat Allah. Ya, misalnya dalam zikir-zikir setelah sholat maktubah itu ada tuntunannya, ada namanya dalam pembahasan zikir namanya muqayyad, ya. Ya. Mohon maaf kalau ada yang mengamalkan selain itu, saya belum tahu dalilnya. Tetapi Nabi SAW itu kalau habis sholat maktubah itu yang pertama kali dibaca itu apa? Istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan di dalam nas konteksnya itu tidak ada tambahan astagfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Meskipun kalimat itu adalah kalimat istighfar,
Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan kalimat apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ya. Terus kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Setelah bacakan astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tidak ditambah-tambahin. Ya, sebagaimana kita hari ini lihat, ya. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, ini kalau kita ingin mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala, mencukupkan diri dengan apa yang menjadi contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu seperti tadi itu. Ya, itu mencari-cari. Tapi kebablasan, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ciri atau siapa wali Allah Subhanahu wa taala itu di sini disebutkan yang pertama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah, ya, tentu saja beriman dan berittiba kepada Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, ya, bukan pelindung kepada jimat-jimat, buntelan kain yang diberi mantra-mantra, pelindung kepada jin, pelindung kepada dukun atau paranormal, ya. Tidak seperti itu. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala cukuplah dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, ya. Lalu yang ketiga, adakah wali Allah itu? Ya, di sini jawabannya adalah bahwa wali Allah Subhanahu wa taala itu ada, ya. Sebagaimana penjelasan di atas tentang makna wali Allah, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yunus, ya, surah 10 ayat 62 sampai 63 itu menunjukkan bahwasanya wali Allah itu ada, ya. Ya, tadi disebutkan ciri-cirinya adalah mereka orang-orang yang beriman, bertakwa dan mengikuti kepada Nabi SAW. Dijelaskan barang siapa yang bertakwa jadilah dia wali Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan sebagian ulama salaf berkata, wali Allah adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, ya. Sedangkan dalam tafsir, ya, tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Manan disebutkan bahwa semua orang mukmin yang bertakwa kepada dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi untuk menjadikan wali Allah Subhanahu wa taala itu cukup adalah beriman, bertakwa dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu nyeleneh, ya, ibadah nggak perlu nyeleneh, cukup sederhana saja, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Di sini saya sampaikan juga diantaranya adalah orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya wali Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan nabrak ini, man amil amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, ya, maka amalan tersebut tertolak. Ya, jadi tidak bisa orang mengaku dirinya wali, ya. Dan tentang apa yang menjadi sebuah pemahaman di masyarakat itu, ya, orang itu dikatakan wali kalau dia itu mengetahui dirinya wali. Itu adalah bukan hadis, ya. Itu bukan hadis, ya. Bahkan dikatakan termasuk maudhu. Kalau itu katakan hadisnya palsu. Jadi wali Allah taala itu adalah hamba Allah yang sholih, lagi mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan amalan yang ada contoh serta tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini adalah definisi daripada adakah wali Allah Subhanahu wa taala.
Disebutkan di sini dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96, inna awliyallah alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yaqulu sholihin yatawal apa ini? Wa huwa yatawalla sholihin. Ya, sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran, dia melindungi orang-orang yang soleh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi parameter untuk mengetahui seorang wali Allah atau bukan adalah dengan melihat seberapa besar keseriusannya, kesungguhannya dalam menegakkan hak-hak Allah, ya. Senantiasa memeliharanya dengan baik dalam kesendirian atau di tengah keramaian. Dengan demikian maka setiap orang yang tingkah lakunya bertentangan dengan aturan syariat Allah adalah penipu dan tidak bisa disebut sebagai seorang wali, ya. Jadi wali itu nggak digawe-gawe, ya, nggak perlu dicari seperti sebagaimana dalam film-film itu, ya, harus bertapa di di bawah pohon yang rimbun, atau bertapa di sungai, ya, tidak perlu, ya, karena tidak tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini sebutkan siapa saja yang amalnya bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia adalah seorang penipu, tidak bisa disebut sebagai seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tampilkan hadis sahih dari Imam Bukhari di mana Nabi SAW bersabda, "Idza haballahu al-'abda nada Jibrila innallaha yuhibbu fulanan fahbibhu," dan seterusnya. Nah, ini hadis menunjukkan kalau Allah Ta'ala itu cinta kepada seorang hamba, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanggil malaikat Jibril. Hai Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai si fulan. Maka kemudian fayuhibbuhu Jibril, maka kemudian Jibril mencintai hamba yang Allah Ta'ala cintai. Lalu fayunadi Jibrilu fi ahli sama, lalu kemudian malaikat Jibril itu memanggil seluruh penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbu ahli sama thumma yudau lahul qabulu fil ard. Lalu malaikat Jibril memanggil seluruh penduduk yang ada di langit. Lalu malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah itu cinta kepada fulan, maka seluruh penduduk langit pun cinta kepada hamba Allah yang Allah Ta'ala cintai, ya. Ini cirinya seorang wali Allah, ya. Jadi wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah mereka senantiasa beriman, bertakwa, dan senantiasa ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya ambil dari syarah hadis qudsi bab 7 kecintaan Allah pada hambanya, halaman 147-149, penerjemah Wawan Junaidi Sofandi. Terakhir, bagaimana fatwa tarjih Muhammadiyah, ya? Fatwa tarjih Muhammadiyah mengatakan hal wali Allah Ta'ala, keterangan di pertalian dan agama, bahkan pertalian berkaitan dengan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala agar menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dikasihi oleh Allah, tentu harus berpedoman pada sumber pokok agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini bisa dibaca di dalam surah Al-Hasr, surah 59 ayat 7. Ya, artinya apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul padamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Ini ada kalimat di sana, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya, ciri wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah mencukupkan diri dari apa yang menjadi tuntunan Nabi SAW. Kalau Nabi mencontohkan, dia ikuti. Kalau Nabi SAW larang, maka dia tidak melakukan. Itu ciri wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Sikapnya itu sederhana wali Allah itu.
di dalam melaksanakan sunnah Nabi itu sederhana, ya. Bersemangat di dalam melaksanakan sunnah, ya. Bersungguh-sungguh. Nah, itu nanti akan mendapatkan mahabbah Allah, ya. Itu harus kita upayakan, ya, senantiasa cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, kita manusia yang mukmin diperintahkan mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah dengan tekun, termasuk melakukan sholat dengan tekun. Memang bukan hanya dengan sholat kita mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapat mahabbah Allah, tetapi dengan mengikuti semua yang dituntunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sholat wajibnya iya, sholat sunnahnya juga dipenuhi, ya. Qiyamul lailnya juga iya, ya. Duhanya iya, puasanya, sunnahnya diikuti, ya. Supaya mencapai pada derajat wali Allah, ya. Di sini sebagai dalil surah Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Kuncinya adalah untuk mendapatkan mahabbah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut di atas ada dalam bab tawadhu, ya, bisa nanti dibuka di dalam buku Fatwa Tarjih Muhammadiyah, ya, membahas tentang masalah wali Allah. Itu menunjukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala perlu melakukan hal-hal yang difardukan dan disunahkan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu dicintai oleh Allah, maka hatinya itu senantiasa digerakkan untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Allah dan senantiasa memenuhi amalannya itu dengan ibadah-ibadah sunnah, ya. Bukan hanya fardu, tapi sunnahnya juga dilaksanakan. Bukan melupakannya. Sekalipun manusia itu dikasihani Allah Subhanahu wa taala, tetap sebagai manusia, bukan nabi yang maksum. Sak wali-waline Allah Subhanahu wa taala, dia adalah hamba Allah yang tidak memiliki sifat maksum. Yang memiliki sifat maksum adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali Allah itu juga melakukan kesalahan, tetapi karena Allah cinta kepada walinya Allah Subhanahu wa taala itu, maka wali Allah taala itu diberikan ilham untuk segera bertaubat, untuk segera meminta ampun ketika dia melakukan perbuatan dosa. Jadi ciri wali Allah taala itu adalah mereka ketika berbuat dosa tidak mengulur-ulur waktu minta ampunnya, hari itu dia kemudian meminta ampun kepada Allah. Itulah ciri wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia senantiasa taat kepada Allah, tapi di satu sisi dia juga melakukan kesalahan, tapi kesalahannya itu ditutup dengan memperbanyak ampunan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibuka dalam buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama jilid 3 halaman 38 sampai 40, Suara Muhammadiyah, penulisnya tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, wallahu a'lam bishawab, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan kajian tentang siapakah wali Allah Subhanahu wa taala, bahwa wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang beriman, bertakwa dan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada tutur kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.